Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Norma Aprilia, guru SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai pimpinan saya, Kepala SMP Negeri 1 Bumi Jawa, Bapak Haji Muhaimin SPD. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sehat, Bapak? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nuwun sewu Bapak, Ya. mohon izin mengganggu waktu Bapak. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Haji Muhaimin terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mohon izin Bapak Ya, untuk silakan. mengajukan Ya. beberapa pertanyaan. Langsung mawon? Monggo. Oke. Nuwun sewu Bapak, sebagai pemimpin institusi pendidikan SMP Negeri 1 Bumi Jawa, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan dilema atau bujukan moral? Oke, terima kasih Bu Dian Norma yang hari ini mengambil wawancara dengan kami terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan panjenengan. Seorang pimpinan itu memang dituntut untuk bisa peka telinga, mata, hidung, dan hati nuraninya. Mesti harus peka itu. Sehingga tidak bosan-bosannya seorang pimpinan mesti harus mampu mendeteksi, mengadopsi apa sebenarnya sih yang menjadi keinginan dari teman-teman. Terus apa sebenarnya yang sekarang sedang berkembang, isu apa yang sedang berkembang di sekolah kita, kayak begitu. Jadi berbagai macam cara lah, bisa mungkin dengan jalan-jalan tanpa disadari teman guru, tanpa disadari teman pelaksana, tanpa disadari anak-anak. Kita lewat sebelah, kita kadang-kala dengar sriwing apa yang jadi pembicaraan dia. Itu menjadi inspirasi bagi kita, sehingga kita mesti pasang telinga, bukan hal-hal yang negatif, tetapi kita mesti mencermati agar apa yang menjadi harapan teman-teman itu bisa terakomodir, yang pada akhirnya diharapkan bisa terwujud, kayak gitu. Oke. Berikutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kemudian bagaimana mungkin Bapak bisa ceritakan prosedur pengambilan keputusannya? Iya, bahwa kadang hidup ini dihadapkan pada suatu permasalahan yang dilematis. Seperti yang Anda tanyakan, aku harus milih yang mana ini sama-sama benar, kayak begitu. Sebuah contoh kasus di sekolah kita misalnya, kalau proses penetapan kenaikan kelas, itu kita mesti menganalisis siswa-siswa baik yang sudah lulus ataupun yang lolos dalam arti secara nilai, mungkin dia memenuhi kriteria atau bahkan yang belum, kayak begitu. Nah, ini menuntut kita untuk bisa bijak. Kadang-kala guru ada yang menganalisis hanya dari segi regulasi, bahwa syarat kenaikan kelas itu harus memenuhi kriteria sekian, 4 misalnya. Jadi harus 1 mengikuti KPM tersebut, seluruh proses pembelajaran, nilainya terpenuhi, absennya, yang terakhir ini sikapnya, kayak begitu. Tapi sebenarnya ada pertimbangan moral yang kadang-kala kepala sekolah mesti harus memperhatikan itu, kayak begitu. Mungkin dari segi mengikuti pembelajaran ikut, nilai juga semuanya dapat, tetapi masih kurang nilainya, tidak sesuai dengan KKM, dengan tentuan misalnya yang nilainya kurang dari KKM ada 2 dinyatakan
Naik baru kelas. lulus. Oke. Kalau yang lebih berarti tidak, misalnya kayak begitu. Nah, ini jadi pembicaraan kita. Kemudian nilai sikap. Kadang ada guru yang hanya memperhatikan regulasi itu tanpa melihat ke yang lainnya. Nah, kepala sekolah biasanya mesti harus mempertimbangkan itu. Contoh, mengapa siswa itu kok misalnya dari segi nilai, kok dia nilainya kurang? Banyak yang kurang dari KKM. Ini gimana? Maka kami akan mengambil informasi dari BK atau bahkan dari wali kelas itu sendiri. Gimana sih keadaan anak ini sebenarnya? Sejatinya bagaimana dia di rumah? Bagaimana orang tuanya? Biar dia menyampaikan informasi itu. Tidak menutup kemungkinan dia itu nilainya banyak yang kurang karena kesibukan di rumah, tuntutan keluarga. Contoh, anak orang tidak punya. Oke. Bapak ibunya dia di Jakarta. Di sini dengan hanya mbahnya saja. Di rumah tuntutannya banyak. Misalnya dia punya hewan ternak. Dia harus urusi itu. Sementara mbahnya sudah tidak mungkin mencari rumput. Nah, dia mesti harus masak dan seterusnya. Ini sebuah contoh dilematis. Dan saya harap ini kepala sekolah menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu. Jadi nilai kurang itu sebenarnya tidak hanya dari itu saja, tetapi ada penyebab faktor lain yang mau tidak mau dia harus dilakukan. Nah, ini kita dituntut untuk bijaksana. Maka diharapkan Bapak Ibu tidak hanya mencermati regulasi tentang persyaratan untuk keberhasilan seseorang, tetapi juga ada non teknis yang harus menjadi pertimbangan. Apalagi sekarang sudah merdeka belajar kayak begitu. Sehingga diharapkan tidak hanya unsur intelektual saja, tetapi justru karakter juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Kayak begitu. Nuhun sewu, untuk prosedurnya bagaimana Bapak tadi untuk pengambilan keputusannya? Kami yang sudah lakukan itu bahwa kami setelah mengidentifikasi anak ini kok kayak begini, maka kemudian kami akan mengajak kalau terkait dengan misalnya tentang kenaikan kelas ini, maka kami akan mengambil beberapa teman atau mengajak beberapa teman pembantu pimpinan, ada wakil kepala sekolah, kurikulum, BK, untuk bisa menerawang ke sana. Sehingga diharapkan pertimbangan keputusannya itu akan menjadi final dan tidak merugikan semua pihak. Contoh, kalau anak ini dinyatakan nantinya lulus, itu secara regulasinya seolah-olah terabaikan. Seolah-olah terabaikan. Tetapi kalau anak ini tidak dinaikkan, ini anak kasihan. Karena apa? Anak ini sebenarnya tuntutannya bukan dari dia sendiri. Tetapi penyebabnya dari orang lain. Maka solusinya mungkin bisa diambil. Kena tetap naik kelas, tetapi dengan sebuah catatan. Harus bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dan seterusnya. Ini sesuai dengan regulasi terbaru dengan Merdeka Belajar kayak begitu. Sehingga anak secara psikis juga anak tidak tertekan. Yang kedua pertimbangannya, kalau anak ini misalnya tetap tinggal di kelas, anak ini jauh rumahnya dari sekolah misalnya kayak begitu. Kalau anak ini tidak naik, dimungkinkan ini anak malah keluar sekolah kayak begitu. Sehingga solusinya setelah kami mengakomodir teman-teman, kami mengajak teman-teman membantu kepala sekolah dan wali kelas, kemudian kami mengajak semua Bapak Ibu guru untuk berpikir lebih jauh, mempertimbangkan psikis anak kayak begitu. Jadi mempertimbangkan regulasi, tetapi juga mempertimbangkan psikis anak, kemudian sekaligus juga mempertimbangkan hasil jangka panjangnya anak. Iya, kedepannya anak bagaimana. Sehingga diambil keputusan anak naik, tetapi dengan catatan. Matur nuwun Bapak. Semakin menarik Bapak. Gini, pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin Bapak juga bisa menceritakan bagaimana Bapak bisa menganggap cara itu efektif. Dalam contoh kasus kenaikan kelas ini, yang kami lakukan jauh-jauh hari, jauh-jauh minggu sebelumnya, kami selalu akan mengingatkan kepada Bapak Ibu guru
tentang nilai, agar nilai segera bisa diselesaikan, agar segera dikomunikasikan dengan anak apabila ada nilai yang belum lengkap. Yang kedua, kepada wali kelas untuk bisa menyelesaikan nilai itu secara lengkap. Upayakan semaksimal mungkin lengkap kayak begitu. Nah, soal kaitannya dengan KKM, silahkan Bapak Ibu wali kelas untuk komunikasi dengan guru mapel. Tanyakan, identifikasi, kenapa anak ini kok belum memenuhi KKM. Kayak begitu. Setelah itu, nanti lewat pembantu pimpinan, ada wakil kepala sekolah dan kurikulum untuk mengidentifikasi. Kira-kira dari kelas, misalnya kelas 7A, yang bermasalah berapa orang? Dari jumlah sekian orang, putra berapa, putri berapa, yang bermasalah berapa orang, yang tidak bermasalah alias lolos tanpa ada pembahasan berapa orang. Nah, dari situ kemudian kami akan bisa menganalisis, oh kalau begitu perlu diambil sikap tertentu agar bisa terselesaikan permasalahannya sebelum sebelum dirapatkan, kayak demikian. Bukan berarti melubah nilai untuk jadi ini, enggak. Tapi kalau kayak begini nilainya kurang, solusinya harus bagaimana? Tetap harus kejar anak. Anak harus kejar, diarahkan agar bisa menyelesaikan tugasnya misalnya demikian. Sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahannya, tapi siswa juga tidak meremehkan kita. Itu kayak begitu. Itu langkah yang sejauh ini efektif. Efektif kayak begitu. Matur nuwun Bapak. Berikutnya, apakah selama ini Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK, atau barangkali Bapak langsung menyelesaikan permasalahan di tempat? Prosedurnya bagaimana, Pak? Kalau terkait dengan kasus kenaikan kelas ini, kami secara ya katakan berkala itu, setiap kami melakukan pembinaan kepada Bapak Ibu guru, ya minimal 1 bulan itu kami akan mengingatkan tentang nilai-nilai siswa yang belum tuntas, yang belum clear kayak begitu. Ya sekaligus kami mengingatkan Bapak dan Ibu guru tidak hanya menuntut nilai saja, tetapi bagaimana kinerja Bapak dan Ibu guru. Kayak begitu. Artinya kinerja itu bukan berarti Bapak Ibu guru tidak bekerja, artinya ada tambahan pekerjaan. Siswa yang belum tuntas KBM-nya, wah Bapak Ibu guru jemput bola lah. Misalnya kayak begitu. Nggih. Apa lanjut tadi ya? Prosedurnya. Nah, untuk prosedur itu, jadi setelah kami sampaikan itu kepada Bapak Ibu guru tentang kelengkapan nilai, nanti kami cek nilainya itu, daftar nilai siswa bagaimana, kayak demikian, dengan adanya laporan perangkat pembelajaran lewat kurikulum, kemudian masuk ke kami, kayak begitu. Jadi tahapannya demikian sampai akhir di penentuan kelulusan. Jadi tahapannya ya 1 bulan sekali, kadang-kadang setengah bulan sekali. Kalau sudah mau mendekati tes ini, kami akan lebih efektif mengingatkan ke Bapak Ibu guru, juga kepada siswa. Seperti saat ini, saya sekolah sedang membuat surat edaran kepada orang tua untuk mengingatkan tentang hari libur Idul Fitri, yang di dalamnya kami sisipkan, diingatkan bahwa kelas 9 nanti akan PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang, tanggal 2 sampai dengan 9 Mei. Mohon Bapak Ibu untuk mengingatkan putra-putri Bapak Ibu, sekalipun di saat liburan, untuk disempatkan belajar. Untuk kelas 7 dan 8-nya juga demikian, diberikan penguatan agar nanti di awal Juni pelaksanaan PAT dan SAT itu bisa sukses. Gitu. Jadi ada jadwal ya Pak ya, tata kala terutama untuk masalah nilai siswa. Berikutnya Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini Bapak rasa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri dalam pengambilan keputusan dalam hal tanda petik tertentu, ngaten nggih. Walaupun kepala sekolah juga ngapunten bisa mengambil keputusan dah kayak gini saja,
Tapi bukan kayak begitu kalau saya, artinya tetap harus mengakomodir teman-teman. Ada wakil kepala sekolah, ada kurikulum. Bahkan saat ini dengan kehadirannya CGP itu kami terbantukan. Karena dengan moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan, diharapkan mereka mampu menjadi mesin penggerak yang ada di SMP 1 Bumi Jawa. Semoga Bapak. Seperti panjenengan dan Bu Ais ini mesti harus bisa mewujudkan moto itu. Jadi adalah teman-teman, ada kurikulum, ada wakil kepala sekolah, BK, OSIS, kemudian teman-teman wali kelas itu menjadi menginspirasi kami dalam pengambilan keputusan yang sudah demikian, sehingga dengan kolektif kolegial ini insya Allah keputusan itu akan menjadi nyaman, sekalipun mungkin ya bukan sebagai pemuas semua orang. Pastilah pengambilan keputusan itu pasti ada yang tidak puas, tapi nggak ada masalah bagi saya. Yang penting kalau secara titik akhir harus diambil keputusan, ya sudah konsekuensinya pasti ada yang puas, ada yang tidak puas. Tidak ada masalah. Tapi saya berharap kita sudah tanamkan pada teman-teman, kalau ini sudah menjadi keputusan, ya menjadi keputusan kolektif kolegial. Harapannya dengan kekompakan dan dorongan bantuan dari teman-teman CGP ini, kita bisa lebih maksimal lagi. Kayak begitu. Semakin menarik Bapak. Amin. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil. Nah, nun sewu Bapak, ini dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam hal mengambil keputusan dilema etika? Oke. Tidak ada orang yang sempurna. Kita pasti butuh orang lain. Kesuksesan seseorang pasti ada campur tangan orang lain. Maka ajak teman-teman dan manusiakan manusialah, gampangannya kayak begitu. Insya Allah kita akan menjadi baik. Jadi kita tidak sempurna, teman-teman. Saya beranggapan teman-teman itu hebat, kayak begitu. Sehingga perlu diambil kehebatannya untuk sebuah keluarga. Kayak gitu. Insya Allah mantap. Ya. Gitu. Luar biasa sekali. Tidak ada manusia yang sempurna. Kehadiran orang lain justru mungkin yang akan menyempurnakan kita, Bapak. Jadi pesan Bapak, salah satu yang akan saya ingat selalu, manusiakanlah manusia. Maka akan Bapak. Terima kasih Bapak untuk wawancara yang luar biasa ini. Ada banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan, terkhusus untuk pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sekiranya cukup sekian untuk wawancara. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk kesempatan Bapak. Terima kasih kembali. Semoga hasil wawancara ini bermanfaat pula. Amin. Jangan lupa bahwa ada regulasi secara nasional secara kenegaraan, tapi tolong hati nurani juga tetap harus dipakai jadi pertimbangan. Di samping juga kita berlandaskan keimanan kita, religius kita. Sebab Bapak Ibu guru pun kalau disentuh secara agama, insya Allah akan tersentuh hatinya. Demikian juga anak-anak. Sehingga jangan ansih gini, wah harus regulasi ini ya enggak, mesti harus ada pertimbangan lain. Saya yakin kalau teman-teman yang masih muda, gitu kan. Padahal nanti semakin tua nanti akan semakin banyak pertimbangan. Dan biasanya pertimbangan kemanusiaan dan moral ini yang psikis siswa ini yang akan lebih menginspirasi kita, menguatkan kita. Semoga bermanfaat. Amin, sukses selalu. Matur, ajak teman-teman untuk menjadi CGP yang solid dan bisa memajukan sekolah kita. Amin. Insya Allah Bapak. Matur nuwun. Demikian tadi wawancara menarik saya bersama pimpinan saya, Kepala SMP Negeri 1 Bumi Jawa, Bapak Haji Muhaimin SPD. Sekali lagi semoga wawancara ini bermanfaat terutama bagi saya secara pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala SD Negeri 1 Bumi Jawa, Ibu Hajah Himil Sanawati SPD.
Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nuhun sewu Ibu, mohon waktu derek ngangsu kawruh perihal tentang pengambilan keputusan yang selama ini sudah Ibu laksanakan. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Iya, silahkan. Oke. Langsungan kayak tinju Ibu. Nggih, nuhun sewu Ibu. Selama ini sepanjang Ibu menjadi pimpinan sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kasus memang banyak. Kalau menurut kami, untuk kasus yang termasuk kasus dilema itu berarti kasus yang belum memastikan kalau itu melakukan pelanggaran, itu berarti termasuk kasus dilema etika. Kalau bujukan moral itu berarti yang sudah jelas itu anak itu salah, melanggar, anak atau guru, demikian. Gitu, matur nuwun. Kemudian ngaten Bu, selama Ibu menjadi pimpinan nggih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau kepentingan atau kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, ngaten. Ya, untuk menentukan itu yang jelas kami setelah tahu ada kasus, kami identifikasi dulu, kami tahu duduk persoalannya, ini kasusnya seperti apa. Kami selalu bermusyawarah, utamanya karena di SD itu adalah guru kelas, wali kelas, bukan guru mapel. Ya, kami yang ada kasus kelas berapa, kami langsung komunikasi dengan guru kelas tersebut. Kemudian nanti saat dewan guru juga kami sampaikan ke dewan guru. Nanti di situ baru kita bermusyawarah, ini kasusnya harus seperti apa, bagaimana, nanti di situ akan terjadi perbincangan, untuk diskusi untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Oke. Jadi sekalipun Ibu adalah pemangku kebijakan, Ibu punya kewenangan untuk mengambil keputusan, tapi Ibu selalu melibatkan guru ngaten nggih, kemudian bermusyawarah untuk bisa mengambil keputusan nggih. Oke. Berikutnya Ibu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah kami yaitu ya seperti kami sampaikan tadi, kami tahu kasusnya apa dulu. Ini salah satu kasus di sini ya, ada misalnya kemarin ada anak yang merasa dibully atau dituduh mengambil barang milik orang lain. Anaknya sih tidak apa-apa, tapi ternyata ada orang tuanya yang tahu, akhirnya orang tua itu marah. Orang tua tidak terima, marah kepada guru karena kejadian saat itu saya tidak ada di tempat. Guru memang tidak melakukan langkah apapun, menunggu kami. Setelah kami datang, guru menyampaikan, dan ternyata apa yang disampaikan oleh guru itu orang tua juga nelpon kami, demikian. Nah, langkah-langkah kami yang pertama memanggil anak-anak yang dituduh oleh orang tuanya itu, kami identifikasi, kami catat permasalahannya. Setelah itu kami cek dengan guru kelasnya, ini betulnya bagaimana permasalahannya. Terus untuk menyelesaikan itu kami komunikasi dengan orang tua dan kami datang ke sana. Orang tua mengajak anak-anak yang dituduh oleh orang tua, anak itu mengfitnah dan sebagainya. Ya, akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah. Menarik sekali Ibu. Kemudian Ibu, selama ini hal-hal apa yang Ibu rasakan menjadi tantangan tersendiri manakala mengambil keputusan?
tantangan kami dalam mengambil keputusan yang pertama itu pada kasus-kasus tertentu kadang antara aturan dengan kadang hati nurani, itu kadang berbeda. Kalau aturan ini harus misalnya pada kenaikan kelas anak harus sebetulnya tidak naik, tapi kenapa akhirnya dinaikkan itu karena beberapa berarti itu sudah tidak sesuai aturan, tapi itu adalah keputusannya itu pertimbangannya adalah untuk kepentingan anak. Oke, jadi hati nurani yang kemudian berbicara katanya Ibu. Kemudian Ibu, untuk pengambilan keputusan, apakah Ibu memiliki jadwal khusus atau barangkali Ibu lebih sering pengambilan keputusannya on the spot begitu ada kasus baru Ibu selesaikan, atau barangkali Ibu punya jadwal khusus mengatakan? Kalau jadwal khusus kami memang saat ini belum, jadi melihat kasusnya, tergantung kasusnya. Kalau memang saat itu harus diselesaikan. Paling kalau memang kasusnya itu membutuhkan waktu, ya baru itu terjadwal. Nuwun sewu Ibu, untuk selama ini pada saat Ibu mengambil keputusan, apakah ada faktor-faktor tertentu atau barangkali ada pihak-pihak tertentu yang Ibu rasa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, pasti ada itu ya, karena kami selalu musyawarah, dan dari sekian misalnya saat dengan guru itu pasti ada guru yang kadang membantu kami sedang bingung gitu ya, nanti itu guru memberi jalan keluar. Yang kedua juga komite, kalau hubungannya dengan wali siswa itu kami selalu berhubungan dengan komite. Okay. Menarik sekali Ibu. Ibu, dari semua hal pengalaman Ibu pengambilan keputusan selama Ibu menjadi pemimpin, ini nuwun sewu bisa bagi dengan kami pelajaran apa yang telah Ibu petik dari sekian banyak keputusan yang telah Ibu ambil. Barangkali bisa Ibu bagikan kepada kami sebagai bekal kami ketika nanti suatu saat kami juga harus mengambil keputusan-keputusan. Terima kasih. Ya, meskipun mungkin kami ini belum itu ya, yang kami sampaikan belum tepat seperti itu. Jadi yang kami petik dari dalam mengambil keputusan yang utamanya adalah bahwa kami sebagai kepala sekolah meskipun punya wewenang, tapi tidak begitu saja bahwa keputusan itu dari kepala sekolah. Yang jelas dalam mengambil keputusan itu harus selalu dengan musyawarah. Jadi nantinya keputusan itu betul-betul itu keputusan bersama. Hanya yang menentukan itu kepala sekolah. Kan pasti ada masukan dari sini lah, nanti disimpulkan. Simpulannya itu yang intinya adalah untuk kepentingan bersama, jangan memihak salah satu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali kurang pas, kami mohon maaf. Terima kasih sekali Ibu untuk semua ilmu. Harusnya mungkin untuk sesi wawancara yang saya lakukan ini masih jauh dari cukup nih. Masih ada banyak sekali ilmu yang sebetulnya bisa kami gali dari Ibu. Tetapi sebelumnya saya menyampaikan terima kasih sekali lagi Ibu sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk diskusi ini. Nopo nggih. Saya yakin apa yang Ibu sampaikan hari ini akan sangat bermanfaat bagi saya secara pribadi. Ya, terima kasih atas kesempatan saya yang diberi waktu untuk diwawancarai. Panjenengan memberi kepercayaan kepada kami. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf barangkali jawaban dari kami belum memuaskan. Saya ucapkan selamat kepada Ibu yang telah lolos dan sedang menjalankan tugas-tugas dari sebagai guru penggerak. Semoga tetap berprestasi, tetap jaya, dan bisa dijadikan contoh untuk teman-teman yang lain yang belum mendaftar sebagai guru penggerak.
Matur nuwun Ibu doa kasih. mohon doanya supaya kami bisa melaksanakan tugas sampai akhir sehingga calonnya bisa berubah ya, menjadi Jadi, guru penggerak iya. mekaten. Terima kasih sekali lagi Ibu. Sama-sama. Demikian tadi wawancara saya bersama Ibu Hemi Leksanawati. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.